Adik-adik sekalian, dalam kesempatan ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kami dari Pos Kemacetan bisa memberikan materi untuk MPLS yang mana biasanya kita bisa berinteraksi langsung, namun karena situasi COVID-19 seperti sekarang ini, adanya pandemi COVID, maka dilaksanakan secara daring maupun lewat video. Namun saya harapkan tidak mengurangi apa yang menjadi tujuan dari pihak sekolah ataupun dari pihak kami sebagai penyaji materi. Dalam kesempatan hari ini, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Jadi biar adik-adik katanya tak kenal maka tak sayang. Saya data pribadi saya. Jadi nama Nur Taufik, pangkat Ibda, kemudian jabatan sehari-hari saya sebagai Kanit Dimas di Polsek Magetan. Kemudian alamat di Desa Karangmojo, Kartoharjo, Magetan. Jadi dari sini cukup jauh, sekitar 32 km. Kemudian saya sudah berkeluarga, anak 2, istri 1. Saya kira cukup untuk perkenalan. Untuk berikutnya kita ke materi, yaitu mengenai sosialisasi kenakalan remaja. Mengenai kenakalan remaja, apa sih yang dimaksud dengan remaja? Remaja yaitu anak yang berusia 12 tahun sampai 21 tahun, yang mana pada usia-usia tersebut merupakan usia-usia yang rawan, yang mana anak di usia 12 sampai 18 itu merupakan masa yang mana dia ingin mencari jati dirinya. Oleh sebab itu, adik-adik yang masih berusia remaja ini harus hati-hati. Karena apa? Salah dalam pergaulan, salah memilih teman, maka adik-adik akan terjerumus. Seperti adik-adik misalkan yang biasanya hanya di rumah, kemudian setelah menginjak usia remaja akan banyak berinteraksi dengan teman yang lain. Makanya hati-hati dalam bergaul. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu apa? Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja, yang meliputi perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Jadi yang remaja yang saya dimaksud seperti saya utarakan tadi, termasuk adik-adik ini ya, usia antara 12 sampai 21 tahun. Lanjut. Kemudian macam atau ragam kenakalan remaja masa kini menurut jenisnya. Jadi katanya generasi sekarang ini generasi anak zaman now. Jadi anak zaman now sekarang ini macam-macam. Jadi kenakalannya meliputi kebut-kebutan dan balap liar, kemudian mengkonsumsi miras, tawuran antar pelajar. Jadi kalau dilihat di tayang TV-TV, adik-adik bisa melihat, terutama di kota besar. Jadi anak-anak sekolah itu banyak yang melaksanakan tawuran, yang permasalahannya kadang masalah sepele. Misalkan lomba futsal kalah, kemudian tawur. Di kota-kota besar bahkan ada yang sampai melaksanakan tindak pidana, mencederai lawannya, bahkan terjadi pembunuhan. Kemudian kurangnya rasa hormat pada orang tua ataupun guru. Jadi adik-adik sudah banyak contoh sekarang ini, kalau
ada orang tua atau guru yang menasihati cenderung dilawan. Jadi istilahnya kalau bahasa Magetan itu dikandani wong tua yang Jawa Pak. Nah itu termasuk dari kenakalan remaja. Kemudian yang kelima, menggunakan narkoba. Menggunakan narkoba di sini kalau di wilayah Magetan ini mungkin sampai sekarang masih kecil, bahkan tidak ada yang untuk kalangan pelajar, namun yang dewasa yang mungkin tidak sekolah atau mungkin sudah lulus itu banyak. Kalau adik-adik bisa menyimak di Polres Magetan itu sudah beberapa yang ditahan mengenai narkoba. Kemudian yang terakhir, seks bebas. Seks bebas ini nggak usah dibahas, maksudnya kayak apa Pak seknya ya, karena adik-adik belum waktunya. Nanti kalau sudah dewasa yang sekarang, yang adik-adik harus laksanakan adalah apa? Belajar dan belajar, menghindari hal yang jelek, termasuk apa yang saya sampaikan, mulai dari miras, kebut-kebutan, kemudian tawuran, sampai seks bebas. Lanjut. Kenakalan remaja disebabkan beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini faktor dari dalam, istilahnya seperti adanya perubahan biologis dan sosiologis, cara bergaul yang tidak baik. Seperti yang saya utarakan tadi, kalau mungkin adik-adik ini memilih teman, tolong pilih teman yang baik. Kalau mungkin adik-adik ini kurang cerdas misalkan, cari teman yang pintar. Jangan sudah tidak cerdas, nakal, temannya juga seperti itu. Nanti merasa senasib sehingga nggak ada perkembangan. Intinya apa? Kalau pilih teman, kalau memang kita misalkan saya kurang pintar misalkan, saya coba bergaul dengan teman-teman yang pintar, nanti akan ketularan. Minimal kalau misalkan teman-teman pada sekolah kita di rumah misalkan tidak sekolah. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang sekolah, otomatis dia akan timbul ingin sekolah seperti teman-temannya. Tapi kalau bergaul dengan teman yang tidak sekolah, merasa senasib, ya sudah sama. Makanya pemilihan teman, cara bergaul yang baik ini sangat diperlukan. Kemudian kontrol diri yang lemah. Kontrol diri. Jadi yang saya maksud seperti tadi, kita itu harus bisa mengendalikan diri dalam arti bergaul dengan cara yang positif. Sekarang ini banyak sekali kita lihat di angkringan-angkringan, di warung-warung kopi, banyak sekali para pelajar ini yang ikut-ikutan nongkrong dengan orang-orang yang dewasa. Dan mohon ini dihindari, karena apa? Kalau adik-adik ikut-ikutan nongkrong dengan orang-orang yang sudah lulus, mungkin sudah dewasa, sudah kerja, nanti apa yang didapatkan? Memang tidak semuanya negatif, tapi pada umumnya mereka-mereka itu tidak pernah istilahnya mengajak adik-adik ini untuk berbuat baik. Seperti balap liar, adik-adik nongkrong di warung sampai jam 12, jam 1 dan sebagainya. Jangan, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, kalau memang mau keluar, mau bermain, pulangnya jangan malam-malam. Karena apa? Situasi sekarang ini sangat tidak mendukung dengan adanya pandemi COVID-19 seperti ini. Kemudian yang saya lanjutkan, faktor eksternal. Faktor di luar daripada lingkungan keluarga yang kurang nyaman bagi anak. Jadi apabila adik-adik di lingkungan keluarga, bapak ibu misalkan kurang harmonis, otomatis akan mempengaruhi daripada anak perkembangan anak tersebut. Teman sebaya yang kurang baik, ini seperti saya ceritakan tadi, adik-adik kalau memilih teman, tolong yang selektif. Cari teman yang sebaya, yang baik. Jadi jangan bergaul dengan, misalkan adik-adik sekolah bergaul dengan anak jalanan yang kerjaannya hanya nongkrong,
kemudian ngamen di pinggir jalan, nanti lama-lama yakin saya Anda akan terpengaruh. Nah, seperti yang saya bilang, makanya memilih teman dalam pergaulan, usahakan teman yang sebaya. Kalau misalkan ada di sekolah, cari teman yang sekolah juga, meskipun tidak satu sekolahan, tapi minimal teman-teman yang sekolah, jangan teman-teman yang nganggur atau tidak sekolah. Kemudian yang C, komunitas lingkungan sekitar yang kurang baik. Yang dimaksud di sini adalah lingkungan di tempat tinggal di sekitar adik. Misalkan tempat tinggalnya itu di situ banyak preman atau mungkin banyak sering kejadian tawuran dan sebagainya, akan mempengaruhi perkembangan dari adik-adik sekalian. Lanjut. Nah, ini contoh. Ini mengingatkan ya, adik-adik hindari perilaku atau seks bebas. Karena apa? Adik-adik belum waktunya. Sudah saya bilang tadi, yang penting sekarang ini sekolah, kemudian nanti kerja, setelah kerja mau nikah, silahkan. Sekarang ini belum waktunya untuk pacaran. Jangan mudah tergoda atau terpengaruh dengan hal yang buruk. Jadi dalam pergaulan sekarang ini adik, tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun sekarang ini kalau lihat di YouTube itu luar biasa. Anak sekolah masih pakai seragam, masuk di internet, main game online. Kemudian anak sekolah kalau kita lihat di tempat wisata pada boncengan, pewantu rangkulan, ya, wah, sangat membahayakan. Maka dari itu hindari, jaga diri kalian, jangan mudah terpengaruh atau jangan memilih teman yang tidak baik. Lanjut. Ini contoh-contohnya. Ini yang dilakukan kakak-kakak kelas kamu. Biasanya kalau lulus beli cat pilok itu, bajunya dicoret-coret, kemudian konvoy di jalan tidak pakai helm dan sebagainya. Ada berboncengan 2, 3, berboncengan 3 lebih dan sebagainya. Ini sangat membahayakan dari diri kita dalam arti adik-adik dan orang lain. Seperti kejadian 2018 kalau nggak salah, anak dari wilayah timur, jadi selesai melaksanakan arak-arakan di jalan, pulangnya karena terpengaruh minuman alkohol juga, minum miras, akhirnya kecelakaan, dua-duanya meninggal. Ini yang rugi siapa? Kasihan orang tua, juga termasuk diri adik sekalian. Lanjut. Ini contoh-contohnya bagaimana kalau kita melaksanakan kebut-kebutan di jalan, membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain. Keselamatan diri dan jiwa kalian dan pengguna jalan lain lebih berharga. Dalam arti kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati. Jalan itu bukan milik adik-adik sendiri, tapi semua orang memakai sarana jalan. Jadi usahakan jangan mengganggu orang lain atau merugikan diri sendiri dan merugikan pengguna jalan yang lain. Lanjut. Nah, penyalahgunaan narkoba ini sudah sering terjadi. Jadi penambahan remaja sekarang ini yang sampai menggunakan narkoba sudah banyak. Jadi saya ingin bercerita, saya dulu pernah dinas di Madiun. Jadi ada anak SMA 2 Madiun itu tahun 2003 kalau nggak salah bisa masuk SMA 2 Madiun, berarti anak itu hebat. Anak itu sangat pintar, bahkan sering ranking kelas ketika kelas 1, namun menginjak kelas 2 karena dia terpengaruh narkoba, akhirnya prestasinya selalu drop.
sampai orang tuanya datang ke polisi karena orang tuanya tahu bahwa anak tersebut memakai narkoba. Sehingga apa yang terjadi? Setelah lulus SMA, anak tersebut ditangkap polisi, masuk penjara. Kemudian apa yang terjadi? Semua merasa kaget karena apa? Prestasinya yang dulu di SMA 2 sangat gemilang, gara-gara narkoba, maka akhirnya masuk penjara. Nah, ini jangan ditiru. Maksud saya hanya memberi contoh seperti ini supaya apa, adik-adik tidak mengulangi atau tidak meniru apa yang terjadi di Madiun. Bahkan yang berita terakhir, anak tersebut setelah kuliah tidak berhenti, akhirnya 2007 anak tersebut meninggal dunia. Nah, ini contoh bahayanya penggunaan narkoba. Jadi adik-adik, kenapa orang itu bisa tergiur menggunakan narkoba? Jadi begini, awalnya biasanya adalah salah pergaulan. Jadi berteman dengan orang yang memakai narkoba, sehingga ditawari, awalnya coba-coba, akhirnya ikut menikmati. Nah, setelah dia kecanduan karena harga narkoba itu cukup mahal, maka orang tersebut akan menjadi pengedar dengan harapan apa? Dari hasil pengedar kan ada hasilnya, itu bisa digunakan untuk membeli narkoba dan dipakai sendiri, atau minimal dia bisa pakai narkoba tapi gratis. Nah, disitulah jadi bagaimana orang itu bisa terjerat narkoba. Biasanya awalnya adalah dari pergaulan. Makanya saya tadi sudah ngomong, kalau adik-adik masih pelajar ini, gunakan waktu untuk belajar, tidak usah macam-macam. Kalau mungkin ada pengen hobi yang positif, misalkan hobi olahraga, kemudian kalau yang misalkan hobi menggambar karikatur, silahkan dikembangkan, tapi jangan coba-coba ikut-ikutan yang jelek seperti balap liar, kemudian tawuran, kebut-kebutan. Bahkan di Magetan ini, di sekitar Doyo itu setiap malam minggu hampir ada kebut-kebutan atau balap liar. Itu jangan ditiru, apalagi yang paling membahayakan adalah mengenai narkoba. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana caranya menangkal atau apa yang mesti dilaksanakan, apa yang diperbuat untuk menangkal diri kita agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Jadi ini merupakan upaya, jadi cara bagaimana kita tidak ikut-ikutan terjerumus pada kenakalan remaja. Semuanya kembali pada diri kita, adik-adik sekalian maksud saya. Jadi kalau adik-adik sekalian mempunyai komitmen, mempunyai keinginan yang kuat untuk selalu berbuat baik, menghindari hal yang jelek, maka tidak menutup kemungkinan semuanya akan bisa terhindar dari yang namanya kenakalan remaja. Di antaranya adalah kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah kita akan terhindar dari segala hal-hal yang tidak baik. Intinya apa? Kalau kita sholat, misalkan kita akan selalu diakhiri dengan doa. Nah, dengan kita berdoa, memohon pada Tuhan keselamatan, kemudian diberikan kemudahan dalam belajar dan sebagainya, umur panjang, maka insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian hindari perbuatan buruk dan tangkal segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani dan melanggar ajaran agama dan norma hukum. Jadi adik-adik ini sudah menginjak dewasa, jadi harusnya sudah mulai tahu
mana hal-hal yang melanggar hukum, melanggar norma, melanggar agama, sehingga apa? Hal-hal yang tidak baik bisa dihindari. Jadi mulai sekarang harus mempunyai komitmen atau berjanji pada diri sendiri, saya sudah remaja, saya akan berbuat baik, berbakti kepada orang tua, dan apa yang disampaikan oleh guru ataupun orang tua harus selalu dilaksanakan. Lanjut. Ciptakan suasana dalam keluarga dan lingkungan masyarakat yang nyaman. Karena keluarga adalah tempat kita mencurahkan segala curahan hati kita. Jadi memang semua itu muaranya adalah di keluarga. Apabila adik memiliki keluarga yang harmonis, kemudian keluarga yang selalu ceria, keluarga yang selalu berkomunikasi dengan baik, insya Allah adik-adik akan menjadi anak-anak yang baik pula. Maka sebagai anak, saya ingatkan adik-adik sekalian, jadi kalau kita sekarang ini sering disuguhi, dipertontonkan hal-hal yang tidak baik, suatu misal adanya sinetron di TVRI atau di stasiun TV, maksud saya, itu banyak anak-anak yang cenderung melawan orang tua. Nah, hal-hal tersebut janganlah dicontoh. Karena apa? Pada dasarnya adalah tidak ada orang tua itu yang mengharapkan anaknya tidak baik. Maka adik-adik mulai sekarang apa yang diucapkan, apa yang diminta oleh orang tua ataupun dari guru, mohon dilaksanakan. Karena apa? Itu untuk kebaikan adik-adik. Karena apa? Itu nanti bekal pada adik-adik sekalian. Karena apa? Kalau nanti adik-adik misalkan sudah lulus dari SMA 2 ini, kemudian bisa bekerja, kemudian melanjutkan kuliah dan sebagainya. Apabila dari sekarang ini pondasinya kuat bahwa adik-adik tidak mau berbuat yang melanggar aturan agama, aturan norma maupun aturan hukum, insya Allah adik-adik menjadi orang yang sukses. Lanjut. Pandai-pandai bergaul dan memilih teman, karena kebiasaan kita lebih banyak dipengaruhi oleh teman kita. Nah, ini yang saya utarakan tadi, bahwa pandai-pandailah bergaul dan memilih teman. Artinya apa? Kita ini kan makhluk yang sosial. Makhluk sosial itu bisa berinteraksi dengan siapapun, dengan orang baik, orang jelek, setengah baik, setengah jelek, dan sebagainya. Nah, mulai sekarang adik-adik bisa memfilter, bisa memilih mana teman yang baik, mana yang tidak baik. Jadi dalam pergaulan itu banyak sekali orang itu berbagai macam perilaku, berbagai macam tingkah laku, namun semuanya itu akan kelihatan. Karena apa? Sesuatu yang di dalam pergaulan itu dia melanggar agama, misalnya norma agama atau norma susila ataupun melanggar hukum, maka semuanya akan ada sanksinya. Sahabat yang baik adalah sahabat yang berani membetulkan kita ketika kita berbuat kesalahan, sehingga kita tidak hanyut dalam kesalahan dan dosa. Nah, ini tujuannya apa? Maksudnya kita selain bergaul, mencari teman yang baik, kita harus juga berani mengingatkan. Namun saya mengingatkan teman itu tidak mudah. Jadi kita harus tahu kapan kita mengingatkan, atau dengan bahasa apa yang harus kita lakukan supaya orang atau anak teman kita tuh tidak tersinggung. Karena apa? Tujuannya mengingatkan baik, namun kadang-kadang situasi kondisinya tidak pas, sehingga malah terjadi salah sangka atau keributan. Lanjut. Nah, ini contoh orang-orang yang berprestasi.
Berbuatlah positif untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Ini Valentino Rossi, seorang pembalap yang 7 kali juara dunia. Kemudian Ronaldo, ini contoh yang di luar negeri. Di negeri kita, di Indonesia sudah banyak. Kalau adik-adik hobi olahraga bulu tangkis, di tempat kita ada Kevin yang usianya juga masih remaja, tapi prestasi yang luar biasa. Kemudian pelari Ahmad Zoni itu juga mengharumkan nama Indonesia, yang mana dia bisa berprestasi di tingkat dunia. Lanjut. Ini buat adik-adik sekalian, semoga kalian senantiasa dalam bimbingan Allah dan selalu diberikan kesuksesan. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari ini, adik-adik kan sebagian di sekolah, sebagian di rumah, bahkan sebagian bergaul dengan rekan-rekan yang di luar daripada sekolah. Maka berhati-hati, karena apa? Sekarang ini sudah banyak anak-anak di bawah umur, bahkan remaja yang terjerat masalah hukum. Di antaranya tindakan asusila, kemudian pencurian, bahkan menjadi begal. Oleh sebab itu, saya mohon adik-adik mulai sekarang sering berdoa, kemudian yang beragama Islam sembahyang, kemudian yang beragama yang lain silakan sesuai dengan percayaannya. Kita selalu berdoa semoga adik-adik semua bisa melaksanakan mengikuti pelajaran, ataupun meskipun sekarang ini situasinya tidak mendukung, namun adik-adik bisa mencari informasi itu dari berbagai media massa. Banyak sekali sekarang yang di YouTube ataupun mungkin berita-berita detik.com. Di situ akan ada berita-berita yang mungkin bermanfaat bagi kita. Lanjut. Nah, jadi ini untuk materi dari kami itu, dan kami dari Bimas Polsek Magetan dalam situasi pandemi COVID-19 ini berpesan dan mengimbau pada adik-adik sekalian, sekarang ini dianjurkan selalu pakai masker. Jadi di Magetan ini banyak sekali, terutama di warung-warung kopi ataupun di angkringan itu banyak sekali adik-adik ataupun masyarakat yang tidak mau memakai masker. Nah, ini sangat berbahaya karena apa? Masker ini sebenarnya sangat melindungi diri kita. Jadi apabila kita berinteraksi dengan orang yang positif COVID-19, kalau dia tidak pakai masker, kita juga tidak pakai masker, kemungkinan penularannya bisa di atas 90%. Namun apabila orang tersebut yang positif memakai masker, kemudian kita tidak pakai masker, kemungkinan di atas 60%. Kemudian yang terakhir, keduanya pakai masker, kita pakai masker, orang yang positif juga pakai masker, itu penularannya di bawah 3%. Itulah gunanya adik-adik sekalian, nanti disampaikan kepada keluarga atau mungkin teman-temannya mengapa harus pakai masker. Ini sebagai himbauan dari kami, karena di Magetan ini banyak sekali warga maupun dari adik-adik bahkan anak sekolah, meskipun belum masuk tapi nongkrong-nongkrong di kopi, di angkringan tidak menggunakan masker. Saya kira itu materi dari kami, semoga bermanfaat, dan saya mohon adik-adik tetap semangat
meskipun situasinya seperti ini, jadi tidak bisa bertemu secara langsung atau mungkin nanti pelajaran melalui sistem daring. Saya mohon adik-adik tetap belajar, karena Pak, belajar tidak hanya di sekolah, mungkin melalui media yang lain. Sekarang ini banyak sekali secara menggunakan media sosial, adik-adik bisa melihat. Intinya jaga kesehatan, jangan keluyuran, kemudian memilihlah teman yang baik. Karena apa? Dengan adik bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan menjadi orang-orang yang baik pula. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.